Lah masih PJJ, ngapain asrama? Hari ini kita akan membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna. Apa tuh pasar persaingan tidak sempurna? Kalau nggak salah ya, ada pasar monopoli, pasar monopolistik, sama pasar oligopoli. Betul sekali Pak. Kita akan membahas jenis pasar yang pertama, yaitu pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah pasar di mana suatu penjual tunggal yang menguasai pasar berkuasa untuk menentukan harga. Karena kenapa? Karena tidak ada barang sejenis yang hampir sama. Contohnya di Indonesia yaitu penyediaan energi listrik. Ayo tebak, perusahaan apa yang menyediakan energi listrik di Indonesia? Ya betul sis, PLN adalah contoh perusahaan monopoli by law. Maksudnya by law apa tuh bos? Pertanyaan yang bagus Mas Gondrong. Monopoli by law adalah monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara. Karena kenapa? Karena menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya listrik. Ada satu jenis lagi monopoli, yaitu monopoli by nature, yaitu monopoli yang lahir dan berkembang secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan hidup tertentu. Nah, kondisi itulah yang dibilang pasar persaingan tidak sempurna. Assalamualaikum bang, mohon maaf ini itu manusia tabung sok pinteran. Pasar persaingan tidak sempurna bukan cuma monopoli doang. Nih kenalin, gua Sofyan Robert. Badah lu gayaan, jelasin ke kami Pak Sof. Yuk nonton video sedikit. Selain monopoli, terdapat dua jenis pasar lain yang diklasifikasikan sebagai pasar persaingan tidak sempurna, yaitu oligopoli dan monopolistik. Apa itu oligopoli? Oligopoli adalah kondisi pasar di mana terdapat sedikit penjual dan produk yang ditawarkan serupa namun tidak identik. Dalam kondisi ini sulit bagi pesaing baru untuk masuk dan biaya yang dibutuhkan juga sangat besar. Lalu apa itu monopolistik? Berbeda dengan oligopoli, pasar monopolistik memiliki banyak produsen dan produk yang ditawarkan berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Yo, berdiri. Siapa yang belum paham monopoli dan oligopolistik? Aku mau tahu bedanya. Santai bang, nih ada contohnya sedikit. Oh, hai Dori. Harus bisik-bisik. Jadi kali ini aku mau ngebahas lagi nih tentang ekonomi karena ya I'm a economic genius ya kan. Nah, aku mau ngebahas tentang video yang lagi viral nih tentang pasar persaingan tidak sempurna. Lagi viral banget ya sekarang. Kemarin aku lihat banyak yang nanyain aku sekitar 32.332 orang. Nanti videonya bisa cari sendiri deh, aku nggak mau nambah viewers mereka. Nah, aku mau jelasin tentang pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai pasar persaingan tidak sempurna itu ya. Jadi ada beberapa, aku udah sortir sama asisten aku. Nah, aku akan jelasin beberapa yang kalian tanya ini. Oke. Nah, apa nih Kak contoh realnya dari pasar persaingan tidak sempurna? Oke, itu tuh gampang banget guys. Aku jelasin dari masing-masing ya. Yang pertama itu monopoli. Nah, contoh monopoli yang kalian lagi pakai nih sekarang listrik. Dia kenapa sih jadi dibilang pasar yang tidak sempurna? Karena dia itu dikuasai oleh satu penjual dan dia penjualnya itu mendominasi dan berkuasa. Nah, di pasar ini juga penjual menjadi penentu harga. Kayak sekarang kan kalau misalnya PLN yang nentuin harga kan pemerintah ya. Jadi cuman dia yang menentukan harga dan dia mendominasi satu-satunya dan tidak memiliki barang penggantinya gitu loh. Jadi tidak ada pihak yang menyaingi. Nah, yang kedua adalah oligopoli. Kalau oligopoli sendiri contohnya adalah provider telepon kalian dan kendaraan bermotor.
Kenapa dia masuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna? Karena dia itu hanya sedikit penjual, banyak pembelinya, dan sulit untuk persaingan di dalamnya. Juga barang yang dijual itu bisa homogen dan bisa heterogen. Makanya dia masuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Yang terakhir itu monopolistik. Contohnya itu kayak pakaian yang kita pakai sekarang nih. Kalau monopolistik itu dia penjualnya memang jualin barang yang identik, tapi ada beberapa perbedaan ciri khas, misalnya dari kemasan, bentuknya, fungsinya, dan manfaatnya. Nah, jumlah penjualnya juga nggak terbatas dan bisa dimasuki oleh kompetitor baru. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Aku mau lanjut lagi nih, belajar jadi manusia magnet. Udah dulu ya, bye Duri. Oke deh bang, gue lagi ditungguin nih sama bos Cilincing Gunung Sitoli. Kalau ada mau nanya, ini kartu gue. Dadah.